Shalom, salam dalam kasih Tuhan kita, Yesus Kristus. Saya Pendeta Erni yang melayani di Jemaat GKI Pulang Pisau Hilir, Gereja Victoria. Hari ini akan membawa kita dalam perenungan firman Tuhan dalam 1 Tawarik, pasal 17, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-15. Saya memberikan tema, menyenangkanmu Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perenungan firman Tuhan, saya mengajak kita bersatu hati di dalam doa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mau membuka hari ini dengan penuh ucapan syukur yang hanya berasal daripada Tuhan. Dan biarlah melewati firman-Mu hari ini, kami boleh diajak untuk dapat senantiasa menjadi pelaku-pelaku firman-Mu di dalam kehidupan ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, dalam ayat yang pertama dan ayat yang kedua, saya akan bacakan bagi kita. Setelah Daud menetap di rumahnya, berkatalah ia kepada Nabi Natan, "Lihatlah, aku ini diam dalam rumah dari kayu aras, padahal tabut perjanjian Tuhan itu ada di bawah tenda-tenda." Lalu berkatalah Natan kepada Daud, "Lakukanlah segala sesuatu yang dikandung hatimu, sebab Allah menyertai engkau." Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus, hidup di zona nyaman memang meminimalisir berbagai permasalahan, tetapi dapat membuat kita tidak bertumbuh. Sekedar lahir, menikah, tua, dan meninggal pada saatnya, orang akan melupakan kita karena tidak ada yang kita lakukan untuk diingat oleh orang lain. Daud merasa terbeban ketika ia tinggal dalam rumah dari kayu aras yang mahal, sedangkan tabut perjanjian masih di kemah-kemah dan berpindah-pindah. Di sini kita melihat betapa hati Daud ingin menyenangkan Allah. Kita tahu untuk membangun bait suci itu membutuhkan dana yang begitu besar dan sebuah perencanaan yang besar. Dalam nas ini kita melihat betapa Allah mengasihi Daud, mulai dari memilihnya menjadi raja, menuntunnya untuk dapat mengalahkan musuh, bahkan ditetapkan bahwa keturunannya lah yang akan membangun bait suci. Mengapa Allah begitu mengasihi Daud? Yang pertama, Daud setia kepada Allah dan seluruh hidupnya untuk menyenangkan Tuhan. Dia tidak memikirkan kesenangan dirinya sendiri, tetapi lihat bagaimana Allah memberkatinya. Saudara, menyenangkan Allah tidak selalu bersifat material, tetapi hati yang tulus untuk membangun kerajaan Allah di muka bumi itu yang utama. Semisal mendukung pelayanan dengan sepenuh hati, menjadi motivator dalam pelayanan, bahkan menjadi penggerak bagi pelayanan juga merupakan bagian dari menyenangkan Allah. Yang kedua, Daud tidak mencari jalan keluar lain selain datang, sujud, menyembah kepada Allah, menceritakan segala keluh kesah dan harapannya. Saudara, kita pun pasti pernah merasa seolah-olah hidup tidak berkembang, berjalan di tempat. Berhati-hatilah, kalau kita lengah maka dosa akan mencari celah untuk merongrong hidup kita. Dunia menawarkan segala yang kita anggap baik, tetapi jika itu mengikis iman dan kepercayaan kita, berarti ya harus kita tinggalkan. Jabatan bisa berakhir, usia bisa tutup, kegagahan dan kemolekan bisa berakhir, tetapi kasih Allah selamanya. Maka biarkanlah senantiasa kita datang kepadanya dan menolak segala hal yang mendukakan hati Allah. Yang ketiga, Daud mendengarkan firman Allah. Kekuatan firman Allah sanggup mengubah kehidupan seseorang, dan itu terjadi bagi Daud. Sekalipun Allah tidak berada dalam sebuah bangunan, seperti niat Daud membangun bait suci, tetapi Daud tahu bagaimana berterima kasih kepada Allah yang telah memberkati dan memeliharanya. Allah ada dalam hatinya, dan setiap perkataan Allah menjadi tuntunan hidup bagi Daud. Bagaimana dengan kita umat Allah sekarang ini? Apakah kita masih mencari Allah? Allah ada di dekat kita, melewati persekutuan dan relasi baik kita dengan sesama. Firman Tuhan tersedia setiap hari.
kalau kita mau menggumulinya. Berkat dan pemeliharaan Allah kepada Daud adalah bukti bahwa orang percaya selalu dituntun dan dijaga oleh Allah. Mari setiap hari kita pikirkan apa yang dapat kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan. Maka rasakan bahwa hidup kita akan sangat berarti. Amin untuk firman Tuhan. Kita akan mendukung Jemaat GKI Hosiana Pilang di dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan sorga, biarlah firman-Mu hari ini menjadi penuntun setiap hari dalam kehidupan kami, sehingga kami boleh menjadi umat yang mampu mengucap syukur dalam setiap hal di sepanjang kehidupan kami. Kami berdoa untuk Jemaat GKI Hosiana Pilang, biarlah kiranya tetap dalam berkat, pemeliharaan dan penyertaan yang berasal daripada Tuhan. Dan mereka boleh merasakan bagaimana pertolongan Tuhan di sepanjang kehidupan mereka. Pendeta yang melayani di Jemaat GKI Hosiana Pilang pun Tuhan boleh tuntun dan sertai, sehingga segenap pelayanannya boleh membangkitkan iman dan percaya, dan boleh semakin menyatakan kasih dan karunia Tuhan. Tuhan menyertai seluruh kehidupannya. Dan biarlah Jemaat GKI Hosiana Pilang juga boleh menjadi alat di tangan Tuhan untuk menyampaikan kasih, damai sejahtera, bahkan sukacita bagi orang-orang yang berada di sekelilingnya. Terima kasih ya Tuhan, kami boleh bersyukur dan mengucapkan terima kasih karena berkat dan penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.